Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Sukmawati, Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Makassar. Saksikan konseling individu saya di SMA Negeri 3 Luwu Utara, Kabupaten Luwu Utara. Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke, silakan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, oke. Kalau boleh tahu, Ananda ini dari kelas berapa? Perkenalkan, nama saya Sanjaya dari kelas 11 Makassar. Tujuan saya datang ke ruangan ibu karena saya merasa ada perilaku saya yang kurang baik dan berdampak pada nilai mata pelajaran saya. Ibu boleh tahu Ananda ada perilaku apa itu? Perilakunya sih Bu, sering terlambat ke sekolah dan juga sering tertidur. Sebelum kita melanjutkan kegiatan kita ya pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa selesai. Oke, dengan masalah yang Ananda ada tadi ceritakan ke Ibu, ada satu alternatif solusi yang Ibu akan berikan kepada Ananda ada, yaitu dengan melakukan sebuah konseling individu. Di mana konseling individu tujuannya Ananda Ade kita sama-sama kita mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang Ananda Ade alami selama ini. Keluarga sudah datang bercerita kepada ibu apa yang terjadi pada Ananda Ade, dan nantinya Ananda Ade secara terbuka menyampaikan apa yang terjadi pada diri Ananda Ade itu sendiri, kan? Dan apapun yang kita bicarakan pada hari ini hanya berdua yang tahu. Oke, bagaimana Ananda Ade? Sudah siap? Siap. Oke, sudah siap. Yang mengakibatkan ketika Ananda Ade terlambat datang ke sekolah sendiri? Kalau keadaannya sih Bu, nggak dikasih masuk jam pertama. Kan di sekolah kita ini pembelajaran itu dimulai pada pukul 7.15. Jadi kalau otomatis terlambat, ya itu Bu tadi nggak dikasih masuk pada jam pertama. Seberapa sering keterlambatan Ananda Ade datang ke sekolah sehingga Ananda Ade terlambat masuk di jam pertama itu sendiri? Kalau keseringan, kalau dibilang seberapa sering, ya cukup sering Bu, karena apalagi rumah dengan sekolah jaraknya itu cukup jauh juga Bu. Itu saja yang menurut Ananda Ade yang terjadi pada diri Ananda Ade? Kalau dibilang apa yang semua yang terjadi kayak masih ada Bu, karena kayak apalagi kan kalau begadang otomatis kayak kan anak muda, kalau malam itu kan kayak main game, mau kegiatan begitu, otomatis besoknya itu kayak ketiduran di kelas karena larut malam baru tidur. Terus Bu cukup sering karena kan saya tidur kalau malam itu sekitar pukul 2 atau jam 2, jadi otomatis besoknya itu kayak saya makan siang kan kayak gitu kenyaki plus ngantuk tuh, jadi kayak tertidur, kayak nggak bisa sekali hindari untuk kayak tidur di kelas. Apakah faktor yang mengakibatkan ketika Ananda Ade terlambat datang ke sekolah? Faktor sebelumnya, kenapa Ananda Ade bisa terlambat datang ke sekolah? Kalau faktornya sih Bu, ya yang pertama itu keseringan begadang, main game, dan juga sering nongkrong dengan teman kalau malam. Apalagi kalau kan kami anak muda ini jadi kayak kalau pulang sekolah, apalagi kalau malam kan kayak keseringan main game, nongkrong dengan teman, gitu. Apalagi kayak kalau larut malam nih kan jaringan itu mulai bagus, jadi enak juga main game. Ada yang berisik karena orang itu kayak orang di rumah itu sudah tidur. Apakah tidak ada teguran atau apakah dari orang tua Ananda Ade itu sendiri di rumah? Kalau tegurannya sih Bu, ya kayak tidak pernah, karena begini, kalau saya begadang tiap malam kan kayak kunci kamar. Iya. Kan misalnya di kamar saya itu kayak saya sendiri yang tidur. Kalau kamar ortu itu kan lain lagi. Jadi kayak kalau lewat ortu depan kamarku kayak aku matikan lampu cepat-cepat kayak gitu. Seolah-olah ini Ananda Ade sudah tidur, padahal Ananda Ade masih main gadget. Kalau main HP ini sering atau hanya sekali-kali saja? Kalau main HP sih Bu, ya keseringan, apalagi kayak ada chat masuk kayak dari teman begitu, ya kayak keseringan sih Bu sampai larut malam. Oke, jadi kalau main gamesnya itu kalau larut malam, kalau Ibu boleh tahu sekitar jam berapa? Kalau main gamenya kayak dari pukul 10 sampai pukul 12. Ananda Ade tertidur itu sendiri, kalau boleh tahu jam berapa? Kalau rentan untuk kayak waktu tidur sih
jam 2 tapi kayak nggak menentu, tapi kayak dari jam 12 lah. Sekali. Sedangkan Ananda Ade kalau bangun pagi itu bangun paginya jam berapa? Kalau bangun pagi kan kayak di sekolah kita ini kayak jam 7.15 tuh. Iya. Jadi kayak saya bangun tuh kayak hampir jam 7 gitu. Apalagi ya jarak juga dari rumah ke sekolah cukup jauh, jadi kayak ini Terlambat. Oke, dari cerita yang Ananda Ade ceritakan kepada ibu, maka ibu akan memberikan sebuah satu alternatif seperti yang katakan tadi, alternatif solusi itu konseling individu itu sendiri dengan menggunakan teknik kontrak perilaku. Di mana teknik ini kita akan melakukan sebuah kontrak. Di Ananda Ade akan mengisi sebuah format kontrak perilaku. Ketika Ananda Ade mampu mengubah perilaku yang Ananda Ade alami, kita akan membuat sebuah target perilaku yang Ananda Ade selama ini alami. Bisa Ananda Ade? Sepakat Ananda Ade? Oke. Sebelum kita mengisi LKPD ini, kita akan mengisi terlebih dahulu di sini identifikasi perilaku di mana yang Ananda Ade ceritakan tadi kepada ibu. Paham? Oke, Ananda Ade silakan ya. Ananda Ade berikan waktu selama 5 menit untuk mengisi identifikasi perilaku. Seperti Ananda Ade tadi ceritakan bahwa ketika Ananda Ade telat, apa yang akan terjadi kepada Ananda Ade itu sendiri. Rentan waktu yang terjadi itu kapan, dan frekuensinya sering atau hanya sekali-kali di sini, mengerti? Selanjutnya kita akan menganalisa faktor penyebab kenapa Ananda Ade bisa terlambat datang ke sekolah. Apa saja faktor penyebabnya dan apa perilaku yang memperkuat sehingga perilaku tersebut tidak dapat Ananda Ade ubah. Paham? Oke. Ananda Ade dan kemudian Ananda Ade akan mengisi intervensi penguatan atau perilaku ya. Itulah tadi yang seperti ibu Ananda Ade ceritakan kepada ibu apa saja faktor-faktornya ya, Ananda Ade akan mengisinya. Mengerti Ananda Ade? Seperti ibu sampaikan tadi bahwa kita akan melakukan sebuah teknik, yaitu namanya teknik kontrak perilaku. Di mana teknik kontrak perilaku ini kita akan menyepakati ya apa yang Ananda Ade inginkan yang Ananda Ade ingin ubah itu perilaku apa yang Ananda Ade ingin ubah. Perilaku tersebut Ananda Ade, ketika Ananda Ade dapat mengubah perilaku tersebut atau dapat menggapai perilaku tersebut dengan secara berubah, maka Ananda Ade akan mendapatkan sebuah reinforcement. Reinforcement itu sebuah hadiah. Seperti kita ketahui bahwa di sekolah kita ini berlaku namanya poin ya. Poin Ananda Ade, kita sepakati dulu sama Ananda Ade. Kita sepakat berdua. Apakah Ananda sepakat ketika Ananda Ade mampu mengubah perilaku tersebut, Ananda Ade akan mendapatkan sebuah poin. Sepakat Ananda Ade ya, poin. Poin itu kita akan menargetkan di sini ibu memiliki monitoring perilaku. Nanti ya ibu bahas ini monitoring perilaku ini dulu yang ibu akan bahas. Ananda Ade dulu menulis atau menyetujui perubahan Ananda Ade yang ingin Ananda Ade gapai. Seperti yang ibu sampaikan, ketika Ananda Ade mampu menggapainya, Ananda akan mendapatkan sebuah hadiah atau reinforcement itu sendiri. Itu penambahan poin. Ketika Ananda Ade sudah menggapai target sebanyak 25 poin, maka Ananda Ade ibu akan memberikan sebuah hadiah, yaitu perlengkapan alat tulis itu sendiri. Sepakat Ananda Ade? Iya. Tetapi ketika Ananda Ade tidak dapat menggapai atau dalam mengubah perilaku tersebut, maka Ananda Ade akan mendapatkan sebuah punishment. Punishment itu bukan sebuah hukuman yang berat ya. Kita tadi sepakati jika Ananda Ade menggapai berarti mendapatkan poin, jika tidak pengurangan poin. Ya, semangat Ananda Ade. Ya, jika sudah menggapai 25 poin itu sendiri, Ananda Ade akan mendapatkan sebuah hadiah, yaitu hadiah alat tulis yang lengkap. Oke, silahkan Ananda Ade mengisi lagi LKPD-nya ini ya, mengisi kontrak perilaku itu, kertas kontrak perilaku apa yang Ananda Ade
capai perilaku apa saja. Oke, di sini kita sudah sepakat ya, kita sepakati bahwa Ananda Ade akan mendapatkan sebuah rank sportsman, dan jika Ananda Ade sudah menggapai perubahan atau target yang Ananda Ade ingin gapai, yaitu Ananda Ade tidak akan terlambat datang ke sekolah lagi. Tetapi ketika Ananda Ade ingin tidak terlambat, ada faktor-faktor yang Ananda Ade akan ubah. Ibu akan memberikan sebuah monitoring perilaku. Monitoring perilaku ini di mana Ananda Ade akan menulis dirinya, menulis target yang Ananda Ade ingin gapai. Seperti tadi yang Ibu berikan, bahwa Ananda Ade ketika yang selama ini bermain game sebanyak 10 kali, Ananda Ade akan ubah. Menurut Ananda Ade harusnya jauh dari itu ya, tadinya 10 harusnya sebanyak berapa kali? 5. Oke, 5 kali. Kita akan menulis di sini bahwa Ananda Ade akan bermain games atau menggunakan HP hanya sebanyak 5 kali. Dan targetnya ketika Ananda Ade menggunakan HP dari di jam tadinya jam berapa? Jam 2. Jam 2. Sekarang Ananda Ade, menurut Ananda sendiri bagusnya bermain HP di jam berapa sehingga Ananda Ade tidak telat untuk tertidur? Kalau main HP-nya Bu, kalau bisa sampai jam 10 saja. Oke, kita targetnya bahwa bermain HP itu lewat dari jam 10 ya. Oke, lewat dari jam 10. Kemudian ketika bermain HP mengakibatkan Ananda Ade begadang. Sekarang menurut Ananda Ade, yang tadinya Ananda jam 2 kita tidur, mana jam berapa menurutnya Ananda Ade lebih baik tidur sehingga tidak telat lagi bangun pagi? Kalau tidur sih kayak setengah 10 dulu. Oke, setengah 10 ya target kita yang Ananda inginkan. Ini Ananda Ade yang sepakati sendiri ya, setengah 10. Yang tadinya Ananda Ade jam 12 atau jam 2 ya. Biasa terkadang-kadang jam 12, sekarang harusnya di bawah jam 11 lah. Di jam 11 ya Ananda Ade tertidur di bawah jam 11. Oke. Sering menunda datang ke sekolah. Bagusnya apa yang harus Ananda Ade lakukan menurut Ananda Ade sendiri? Kalau menunda Bu ya kayak kan kita muslim Bu, jadi kayak lebih lebih mempermantap iman, kayak bangun kayak kalau subuh atau bangun subuh supaya nggak terlambat lagi ke sekolah, supaya tidak menunda-nunda lagi. Tidak menunda datang ke sekolah ya. Jadi Ananda Ade harus mengubah perilaku tersebut, bahwa Ananda Ade tidak akan menunda keberangkatannya lagi untuk ke sekolah. Oke? Kemudian Ananda Ade, itu saja ya faktor karena Ananda Ade bermain games, begadang, kemudian telat bangun. Ini telat bangunnya harusnya dia juga targetkan. Yang tadinya Ananda Ade bangun jam berapa, jam 7 ya yang Ananda sebut. Menurut Ananda Ade bagusnya jam berapa sehingga Ananda Ade datang ke sekolah tidak telat lagi? Kalau masih jam 6 Bu. Jam 6 pas tidak telat bangun jam 6 pas. Sedangkan Ananda Ade muslim ya? Iya Bu. Sholat Ananda Ade selama ini? Tidak. Ya, dalam kabarnya Ananda Ade sholat, karena Ananda Ade itu sendiri kan laki-laki kan imam nantinya. Apalagi Ananda Ade muslim, itu wajib. Ananda Ade kan sekarang sudah kelas 11 ya, itu sudah balik itu. Harusnya Ananda Ade bangun sebelum sholat subuh itu sendiri, sehingga setelah sholat subuh Ananda Ade sudah mempersiapkan diri, bahwa Ananda Ade kan jauh jaraknya dari sekolah ya. Menurut Ananda Ade, bagaimana Ananda Ade rasakan setelah minggu lalu kita melakukan sebuah pertemuan yang membahas tentang perilaku terlambat Ananda Ade itu sendiri? Kalau saya sih Bu sangat luar biasa, karena
Nah, bagaimana yang awalnya saya kayak sering terlambat, sering begadang kalau malam, dan juga kayak sering nongkrong-nongkrong, kayak mulai teratas dia sedikit demi sedikit karena juga masukan dari ibu tentang kayak kan saya dulu begadang sampai jam 2, jadi ada juga masukan dari ibu tentang kurangi itu misalnya sampai jam 10 saja. Kayak perlahan-lahan tapi kayak saya coba sendiri untuk kayak bisa itu yang saran dari ibu supaya bagaimana kayak mau kan juga kayak mau sekali kak berubah kayak susah sekali juga sih tapi itu tadi. Sebelum ibu menutup, ibu mau mendengar kesan dan pesan Ananda Adi setelah kita bertemu pada hari ini. Kalau kayak kesannya sih lebih berbeda dari yang lalu, kayak lalu tuh kayak canggung tiga bicara dengan ibu, tapi sekarang lebih kayak terbiasa nih kan tak terlalu canggung. Malam-malam bikin cerita, iya luar biasa ya. Iya mas, Ananda ada juga harus tanamkan dalam diri Ananda bahwa jangan statement kepada guru BK itu sering kita bilang pasti statementnya Ananda takut karena mungkin galak ya atau bagaimana? Galak, iya. Kan sekarang menurut Ananda Ade, apakah ibu galak sama Ananda Ade? Jangan indah, jujur. Ya kalau kayak kelas 10 dulu sih kayak barang-barang kayak begitu. Oh, barang-barang sekarang? Kayak pintar karena kayak William bilang ya sebenarnya itu ya terlalu banyak anak-anak yang perilakunya bermasalah ya karena statementnya kepada ibu salah, maksudnya tidak, ya ada sendiri yang rasakan kan, ada sendiri yang rasakan. Ketika nanti ada setelah keluar dari sini dan ada guru yang berstatement begitu, ada siswa yang berstatement bahwa kalau guru BK, ya Ananda Adi sendiri bisa bantahkan statement tersebut bahwa saya sudah rasakan bertemu ibu dan saya sudah bisa bercerita dengan ibu dan masalah saya dibantu oleh ibu bisa tertangani ya, sama-sama. Ya, itu yang harus Ananda Adi lakukan. Ya mungkin dengan berakhirnya pertemuan dengan kesimpulan yang Ananda, pesan yang Ananda disampaikan, berarti pula pertemuan kita pada hari ini dan ibu akan monitoring terus perilaku Ananda Adi setiap hari. Ibu akan melihat setiap perilaku Ananda Adi setiap hari. Ibu akan mengecek bahwa Ananda Adi setiap hari apakah Ananda telat atau tidak. Ya, dengan target yang kita lakukan. Oke, kita akan bertemu di pertemuan minggu ya, di hari yang 1 minggu itu ya, kita melihat bahwa oh iya Ananda Adi sudah berhasil dalam 1 minggu itu dan kita lanjutkan karena target kita hanya 1 bulan ya. Nah, kita lanjutkan nanti, tapi per minggu ibu harus bertemu sama Ananda Adi untuk melihat dan monitoring perilaku per minggu itu. Oke? Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita berdoa. Dengan pertemuan ini semoga bermanfaat untuk Ananda Adi sendiri dan bermanfaat juga untuk ibu, memberikan ilmu, memberikan saran kepada Ananda Adi. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan Ananda Adi kembali ke kelasnya ya. Iya, Bu. Bawa hadiahnya ya. Terima kasih, Bu. Iya. Ini yang monitoringnya Ananda Adi, Bu. Iya. Makasih, Bu. Oke.